Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kita semua baik dan luar biasa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lolita Dwi Pentika dari kelompok 7 dan beberapa anggota kelompok saya yaitu Fitri Wulandari dan Risma Graselda. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang e-bisnis dan e-commerce. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu A. Perdagangan elektronik, B. Inteligensi bisnis, C. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, D. Elektronik, data, dan interchange, E. Strategis B2C untuk e-commerce, F. Bisnis elektronik dan kerjasama global. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari A. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik, terutama internet. Melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce ini dapat memfasilitasi operasi internal dan eksternal dari perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik adalah sama. Dalam perdagangan elektronik ini, ada dua kategori yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu business to consumer atau yang disingkat dengan B2C, dan yang kedua yaitu business to business atau disingkat dengan B2B. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang B2C. B2C ini mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Jika produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen secara langsung, tapi dilakukan secara online. Transaksi B2B memerlukan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs web harus memberikan instruksi dari bantuan. Situs seperti www.1800flowers.com, www.homedepot.com telah dikenal oleh banyak peninjau situs web yang dirancang dengan baik untuk transaksi B2B ini. B2B ini layaknya otorital yang memiliki produk enceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Dan yang kedua yaitu business to business atau disingkat dengan B2B. B2B ini adalah jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. B2B ini mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit, umumnya mereka yang berada dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. Orang-orang yang terlibat dalam transaksi B2B biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis. Karena transaksi terjadi antar bisnis, jumlah transaksi B2B relatif kecil tetapi dengan nilai yang cukup tinggi. Dan B2B ini teknik strategi marketingnya yaitu dilakukan dengan membuat calon pelanggan percaya terhadap kualitas brand Anda. B2B ini contohnya yaitu yang ada di Indonesia seperti Indo Trading dan kawan lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua yaitu perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga yaitu peningkatan imbal hasil ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat tersebut akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan untuk bersaing di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kendala-kendala e-commerce. Beberapa alasan kehati-hatian perusahaan dalam menerapkan e-commerce. Yang pertama yaitu biayanya terlalu tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia masih rawan dengan penipuan. Dan yang ketiga yaitu perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Setiap kendala-kendala atau masalah yang dialami oleh e-commerce itu
semakin tertantang karena teknologi dan sistem informasi menjadi sangat populer. Biaya sumber daya komputansi pada akhirnya semakin menurun. Kendala-kendala yang juga dialami oleh e-commerce ini juga bisa dari kurangnya infrastruktur. Misalnya masih ada masyarakat yang di pelosok-pelosok sana yang belum tersambung dengan sistem internet. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup e-commerce. Hampir 17% penjualan dari distributor adalah e-commerce. Persentase e-commerce yang dilakukan di sektor perdagangan eceran berada di kisaran 2%. Ini hanya karena tingginya jumlah penjualan eceran jika dibandingkan dengan segmen-segmen industri lainnya. Perdagangan elektronik telah mencapai kematangan hingga ke titik di mana ia menjadi sesuatu yang viral bagi perekonomian, dan arti pentingnya juga akan terus berkembang. Jumlah dampak perekonomian akan bervariasi dari satu industri ke industri yang lain, tapi kurang lebih 94% e-commerce adalah B2B, menyisahkan 6% untuk B2C. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk menerapkan sistem e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Itulah ruang lingkup dari sistem e-commerce tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi yang B, yaitu inteligensi bisnis. Apa yang dimaksud dengan inteligensi bisnis? Inteligensi bisnis ini biasa disingkat dengan BI, adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang elemen-elemen di lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ini adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Baiklah, dalam pembahasan inteligensi bisnis ini akan dibahas dua materi, yaitu mesin pencari dan database eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang database eksternal. Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal. Data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke dalam database ini akan lebih mudah karena diperuntukkan bagi publik, dan di samping itu juga lebih efisien karena tidak perlu mencari informasi lagi dari internet. Perusahaan nantinya tidak perlu lagi mengumpulkan informasi di lingkungan sendiri. Sejumlah database komersial penting tersedia yang menyediakan informasi hampir semua subjek, yaitu contohnya LexisNexis, menyediakan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dalam berbagai sumber. Database selanjutnya yaitu Dialog. Dialog ini mencakup berita, bisnis, pemerintah, dan sumber lainnya. Database selanjutnya yaitu dowjones.com. dowjones.com ini menawarkan berbagai informasi tentang masalah keuangan. Perusahaan menggunakan basis data ini untuk mengumpulkan intelijen bisnis karena lebih cepat dan lebih mudah daripada mencoba meneliti beragam sumber informasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang materi dari inteligensi bisnis ini. Yang kedua, mesin pencari. Apa yang dimaksud dengan mesin pencari? Mesin pencari adalah program komputer yang khusus yang meminta kata sekelompok kata kepada pengguna yang ditemukan. Program kemudian mencari konten situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut ada di situs web manapun. Misalnya kita mencari sebuah kamar motel dari situs web tersebut. Tidak ada biaya untuk penggunaan mesin pencari ini. Namun beberapa organisasi membayar perusahaan mesin pencari untuk menampilkan produk mereka terlebih dahulu dalam hasil daftar pencarian. Contoh situs dari mesin pencari ini adalah Google, Yahoo, Excite, AltaVista, MSN. Hanyalah beberapa situs dan portal mesin pencari populer yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasi yang dapat diakses oleh web situs diatur sedemikian rupa sehingga mudah digunakan nantinya. Baiklah, saya Fitri Wulandari akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu yang C, Strategi E-Commerce dan Sistem Interorganisasional.
1. Sistem antar organisasi. Perdagangan elektronik sangat penting untuk sistem antar organisasi. Pertukaran data yang cepat dan aman dalam jumlah besar sangat penting untuk mendukung transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Tanpa jaringan komunikasi dan kemampuan pemrosesan komputer, organisasi akan menjadi pulau produksi virtual dengan sedikit kemampuan untuk memperhitungkan layanan dan produk yang menciptakan vitalitas mereka. Perdagangan elektronik dan EDI adalah jalan raya sistem antar organisasi. 2. Manfaat iOS. 2 manfaat dari iOS yaitu 1. Efisiensi internal terdiri dari perbaikan dalam operasi perusahaan sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan membuat keputusan lebih cepat. 2. Efisiensi interorganisasi mencakup perbaikan yang didapat dengan bekerja dengan perusahaan lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan lebih banyak produk dan layanan, melayani lebih banyak pelanggan, dan pergeseran karya tertentu. Kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan pertikaian dengan pemasok dan pelanggannya demi keuntungannya sendiri disebut dengan kekuatan tawar-menawarnya. Kekuatan ini berasal dari 3 bidang dasar. 1. Fitur produk yang unik. Keterkaitan elektronik iOS memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka dalam bentuk pemesanan dan lebih mudah, pengiriman yang lebih cepat, dan waktu respon yang lebih cepat terhadap permintaan informasi. 2. Pengurangan biaya terkait pencarian. Dengan menjadi bagian dari iOS, perusahaan dapat mengurangi biaya atau belanja yang harus dikeluarkan pelanggannya dalam mencari pemasok, mengidentifikasi alternatif, dan mendapatkan harga rendah. 3. Peningkatan biaya peralihan. Suatu perusahaan ingin membuatnya menjadi mahal dalam biaya dan atau kenyamanan bagi pelanggan untuk beralih ke pesaing. D. EDI atau Electronic Data Interchange. EDI adalah implementasi dominan iOS. EDI adalah teknologi yang lebih tua. Yang pertama, extranet. Extranet adalah cara lain untuk membangun iOS. Mereka memungkinkan berbagai informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain menggunakan teknologi informasi yang umumnya dikaitkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet bekerja sama dengan pemasok terpercaya dan pelanggan besar. Keamanan dan privasi adalah masalah serius, sehingga extranet umumnya diamankan di balik firewall. 2. Mitra bisnis yang proaktif dan reaktif. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk mengadopsi iOS, ia dapat melakukannya secara proaktif atau reaktif. Sponsor iOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat pada iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. 3. Pengaruh adopsi. Dalam sebuah artikel ilmu keputusan 1995, Profesor Miss G. Premkumar dan K. Ramurthy mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk mengadopsi iOS. Mereka mengidentifikasi 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan proaktif atau reaktif. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama, ada produk digital. Produk dan layanan tertentu dapat dikirimkan kepada konsumen melalui internet. Hiburan telah menjadi produk yang paling awal memanfaatkan internet, seperti lagu, album, film, dan produk serupa dapat dibeli dari situs web seperti Sony, yaitu www.sony.com. Program komputer dan pembaruannya, seperti perangkat lunak perlindungan virus, juga sering dijual menggunakan web, sehingga pelanggan mendapatkan versi terbaru dari layanan tersebut. Layanan tersebut disampaikan melalui Internet Landing Tree atau www.landingtree.com, yang memungkinkan pengguna mendapatkan hipotek dan membiayai kembali rumah mereka melalui internet. Selanjutnya yaitu ada produk fisik. Barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web.
Sebaliknya, mereka harus diangkut ke konsumen perusahaan dengan menggunakan katalog. Katalog telah menghadapi masalah selama bertahun-tahun. Pesanan penjualan dapat diambil melalui web, tetapi pengirimannya harus diatur. Layanan POAS menyediakan beberapa kelas pengiriman tergantung pada ukuran dan berat barang yang dikirim. Kiriman parcel seringkali merupakan mode yang paling murah yang disediakan, tetapi umumnya membutuhkan waktu paling lama untuk pengiriman. Selanjutnya ada penjualan virtual versus penjualan hibrida. Penjualan virtual adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan etalase fisik. Dengan penjualan virtual, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Sedangkan penjualan hibrid adalah ketika perusahaan memiliki etalase fisik dan situs web tempat pelanggan dapat membeli produk. Kedua strategi ini perlu menginformasikan pelanggan tentang biaya dan fitur produk, serta mengatur pembayaran pelanggan dan mencapai pengiriman produk. Selanjutnya, pemerintah elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari perdagangan elektronik. Salah satu contohnya adalah Polk County di Florida. Kantor kolektor pajak Kabupaten Polk menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak properti pada tahun 2005. Selanjutnya ada proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh arus material, informasi, dan pengetahuan dalam proses bisnis. Teknologi informasi baru sering mengubah cara bisnis bekerja dan mendukung model bisnis baru. Salah satunya adalah mendownload e-book, Kindle dari Amazon, membeli komputer online, dan mendownload musik di iTunes merupakan proses bisnis yang baru. Berdasarkan model bisnis baru tersebut, bisa kita bayangkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya jenis sistem informasi. Adanya kepentingan yang berbeda, spesialisasi, dan tingkat dalam sebuah organisasi menghasilkan berbagai jenis sistem. Selanjutnya ada e-business, e-commerce, dan e-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dengan jasa internet. Bisnis elektronik adalah e-business mengacu pada penggunaan teknologi dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. Hal ini juga mencakup perdagangan elektronik. Sedangkan e-government mengacu pada penerapan teknologi internet dan jaringan digital untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik dengan warga, bisnis, dan perpanjangan pemerintah lainnya. Selanjutnya, perbedaan e-commerce dengan e-business. Pertama, e-business lebih luas dalam ruang lingkup dan e-commerce hanya merupakan suatu bagian dari e-business. Kedua, e-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Ketiga, e-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang, sedangkan dalam e-business transaksi uang tidak diperlukan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.